ya. Sok, open cam dulu. Semuanya off mic kecuali Ki. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan soal yang diberikan oleh Ibu Samira. Ada beberapa soal. Di sini saya akan membacakan soal 1A dan 2A dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Jadi, mari kita mulai saja langsung ke 1A ya. Di sini di baris pertama ada A dan B, maka C diubah menggunakan aturan implikasi menjadi negasi A dan B atau C. Karena itu menggunakan hukum De Morgan, bagian negasi A dan B diurai lagi menjadi negasi A atau negasi B atau C. Baris keduanya, premis negasi A maka D diubah menjadi negasi dalam kurung negasi A atau D. Karena ada dua negasi atau negasi ganda, bentuknya disederhanakan menjadi A atau D. Baris ketiga, menuliskan premis ketiga yang merupakan gabungan fakta konjungsi atau dan, atau B dan negasi C dan negasi D. Lalu baris keempat, 5, dan 6-nya, karena baris 3 menggunakan simbol dan, maka fakta-faktanya diturunkan lurus secara vertikal menjadi poin tunggal B, negasi C, dan negasi D. Lalu baris ketujuh, percabangan pertama, kita mengurai baris 1. Pohon bercabang menjadi dua jalur. Cabang kanan C langsung tertutup karena ia bertentangan dengan fakta negasi C di baris 5. Lalu cabang kirinya negasi A, negasi dalam kurung A dan B tetap terbuka dan lanjut ke bawah. Baris ke-8-nya, percabangan kedua di bawah cabang kiri kita mengurai negasi A dan negasi B menjadi dua cabang lagi. Cabang kanan negasi B itu turunan dari negasi negasi dalam kurung A dan B langsung tertutup karena bertentangan dengan fakta B di atas. Cabang kiri negasi A tetap terbuka dan lanjut ke tahap terakhir. Lalu baris ke-9, di bawah jalur negasi A kita masukkan premis dari baris kedua A atau D dan mencabangkannya. Cabang kiri A menjadi tertutup karena bertemu dengan negasi A tepat di atasnya. Cabang kanan D menjadi tertutup karena bertentangan dengan fakta negasi D di baris atas. Dan hasil akhirnya, karena seluruh jalur logika telah dicoba dan semuanya berakhir dengan tanda X atau tertutup, maka kesimpulannya pernyataan ini dinyatakan inkonsisten. Lanjut ke soal nomor 2. Oke, di baris pertama ada premis A maka D diubah menjadi negasi A atau D. Lalu di baris keduanya premis A dan B maka C diubah menjadi negasi dalam kurung A dan B atau C. Lalu disederhanakan lagi menjadi dalam kurung negasi A atau negasi B atau C. Lalu baris ketiga, premis B maka negasi A diubah menjadi negasi B atau negasi A. Lalu baris keempatnya, percabangan dimulai dari premis 2. Cabang kiri adalah negasi dalam kurung A dan B dan cabang kanannya adalah C. Baris kelima, cabang kiri A dan negasi dalam kurung A dan B diurai lagi menjadi dua cabang, yaitu negasi A dan negasi B. Lalu baris 6 dan 7, di bawah setiap ujung cabang dimasukkan lagi percabangan dari premis 3, yaitu negasi B dalam kurung negasi B atau negasi A, dan premis 1 negasi dalam kurung negasi A atau D. Hasilnya karena banyak jalur yang tetap terbuka, di mana A atau D, negasi A atau D tetap terbuka, maka kumpulan pernyataan ini disebut konsisten. Selanjutnya 3 akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Bangkit Laksana. Terima kasih. Oke, izin perkenalkan diri, nama saya Bangkit Laksana Abinegara dengan NIM 2025 Di sini saya akan menjelaskan soal 3A. Di baris pertama
sini menuliskan premis awal yaitu P atau Q. Baris kedua premis Q. Di baris ketiga premis P maka R diubah menjadi negasi P atau R. Baris keempat dan kelima memasukkan negasi kesimpulan yaitu negasi R. Baris keenam premis 3 dalam kurung negasi P atau R dicadangkan cabang kanan R langsung tertutup X karena di baris 5 ada negasi R. Baris ketujuh di bawah cabang kiri negasi P premis 2 negasi Q atau R dicabangkan cabang kanan R kembali tertutup X karena ada negasi R. Baris ke-8 di bawah cabang kiri negasi Q premis 1 dalam kurung P atau Q dicabangkan. Di sini P bertemu negasi P dan Q bertemu negasi Q. Hasilnya karena semua jalur tertutup maka hasilnya inkonsisten. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, Keja nomor 1B. Perkenalkan, saya Keja Nabila Janarina dengan NIM 20250040040079. Di sini saya akan menjelaskan slide yang soal dari nomor 1B. Baris pertama ada premis P maka Q dan R diubah menjadi negasi P atau Q dan R. Artinya bukan P atau Q dan R. Baris kedua premis R maka S diubah menjadi negasi R atau S. Artinya bukan R atau S. Baris ketiga ada negasi dari Q dan S diubah menurut hukum De Morgan menjadi negasi Q atau negasi S. Baris keempat negasi dari P dan S diubah menjadi negasi P atau negasi S. Baris kelima percabangan utamanya. Baris kelima dijadikan 2 cabang dan percabangan utamanya premis 1 negasi P atau Q dan R mulai dicabangkan. Sisi kiri adalah negasi P, sisi kanan adalah Q dan R. Baris ke-6 penurunan lurus pada cabang kanan karena Q dan R menggunakan simbol dan maka ia turun lurus menjadi Q lalu R pada garis 7. Garis 6 sampai 8 cabang kiri di bawah negasi P premis 2 negasi R atau S dicabangkan lagi. Garis ke-9 sampai 11 setiap ujung cabang diuji dengan premis 3 dan 4. Di sisi paling kiri bawah terlihat ada jalur yang tidak tertutup atau tidak ada tanda X-nya, yang berarti tidak ada kontradiksi di jalur tersebut. Oleh karena itu hasilnya invalid. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jakarta Muhammad Wiryadi dengan NIM 202500400077. Saya akan menjelaskan soal nomor 2B, yaitu baris pertama adalah premis majemuk P maka dalam kurung Q maka R diurai 2 kali menjadi negasi P atau dalam kurung negasi Q atau R. Baris kedua dan ketiga memasukkan premis tetap yaitu P atau negasi S dan Q. Baris keempat adalah menegasikan kesimpulan negasi P dan negasi dalam kurung P maka Q yang berubah bentuk menjadi P dan negasi Q. Baris nomor 5 dan nomor 6 menurunkan hasil baris 4 menjadi komponen tunggal P dan negasi Q. Dan yang baris ketujuh adalah baris yang terakhir karena
Ditemukan kontradiksi antara negasi Ki di baris 6 dan Ki di baris 7, cabang ditutup, kesimpulannya adalah valid. Ini sederhana karena cabang sudah tertutup sehingga premis-premisnya tidak perlu diuraikan kembali. Kalaupun diuraikan dan jika negasi Ki ditaruh di akhir, hasilnya akan tetap tertutup. Ya, sekian dari saya lanjutkan kepada teman saya. J. Azhar. Nomor 3. Perkenalkan, nama saya Anja Rabani. NIM saya 2025 004 0187. Saya akan menjelaskan soal 3B. Nah, baris pertama, premis P maka Q diubah menjadi negasi P atau Q. Baris kedua dan tiga memasukkan fakta P dan negasi kesimpulan negasi Q. Baris keempat dan lima penurunan variabel P dan negasi Q untuk pengecekan. Nah, baris keenam saat mencabangkan premis 1, negasi P menabrak P dan Q menabrak negasi Q. Semua cabang tertutup oleh X, maka dinyatakan valid. Sekian dari saya. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 4B. Baris pertama ada menuliskan premis P atau Q. Baris kedua dan tiga mengubah implikasi Q maka R dan P maka R menjadi bentuk atau V atau. Garis 4 memasukkan negasi kesimpulan negasi R. Baris 5 penurunan negasi R untuk pengecekan. Baris 6 sampai 8 melakukan percabangan dari semua premis dan setiap jalur berakhir dengan kontradiksi sehingga argumen ini terbukti valid. Terima kasih. Sekian itu dari hasil penjelasan dari kelompok kami dan kami tutup Zoom ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya telah mendengarkan presentasi kami. Perkenalkan, nama saya Empala, NIM 2025 004 0047. Saya akan menjelaskan dari foto tersebut. Baris 1 menuliskan premis P atau Q. Baris 2 dan 3 mengubah implikasi Q maka R dan P maka R menjadi bentuk atau. Baris 4 memasukkan negasi kesimpulan negasi R. Baris 5 yaitu penurunan negasi R untuk pengecekan. Baris 6 sampai 8 melakukan percabangan dari semua premis dan setiap jalur berakhir dengan kontradiksi sehingga argumen ini terbukti valid.